Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita bersama berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita dipersatukan kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada saat ini. Marilah saya mengundang saudara semua, walaupun kita menyaksikannya di dalam YouTube, tetapi biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera boleh tetap ada bersama-sama dengan kita. Kita angkat pujian, penyembahan kita, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari
Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya bahwa kami akan melakukan ibadah tengah minggu pada saat ini ya Tuhan. Biarlah kami dimanapun kami berada, biarlah kami mendapatkan sukacita surga, mendapatkan damai sejahtera sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Jaga juga ya Bapa jaringan yang akan kami gunakan sehingga kami menyaksikan lewat YouTube ini tidak tersendat-sendat tetapi kami mendapatkan kelancaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memimpin pujian pada saat ini, yang memainkan musik, terlebih lagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan kepada kami. Tutup bungkuslah hamba-hamba-Mu, biarlah kemuliaan-Mu yang boleh nampak, bukan keberadaan kami hamba-hamba-Mu Bapa. Berkatilah ibadah kami ini, tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menjaga ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, memimpin ibadah kami sehingga ibadah kami ini boleh berkenan kepadamu ya Tuhan dan menyenangkan hatimu. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita dan kita pada saat ini boleh diperkenankan kembali memuji memuliakan nama Tuhan dan kita akan masuk di dalam gerbang hadirat-Nya. Kita angkat pujian penyembahan kita sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Seperti lagu pujian penyembahan kita, sebab Tuhan adalah baik, karena Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Di saat kita merasa lemah, kita merasa terbatas, Tuhan selalu senantiasa memberikan kepada kita kekuatan. Kita sambung pujian penyembahan kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita percaya pada Tuhan kalau kasih Tuhan tak pernah pergi daripada kita. Jikalau kita dekat pada Bapa, supaya kita mendapatkan kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita angkat pujian penyembahan kita, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan termancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
dapat rupa, namun Kau memandang sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Seperti lagu pujian penyembahan kita, bahwa Tuhan ini yang kita mau, bahwa Tuhan mengenal hati kita, Tuhan tahu apa yang ada di hati kita, karena Tuhan sangat mencintai kita sebagai anak-anak-Nya, supaya hati kita boleh dijaga dan kita menjadi terang, memancarkan kehidupan senantiasa di dalam kehidupan kita. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada saat ini kita akan masuk di dalam bagian yang terbaik, yaitu duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Pada saat ini kita angkat pujian penyembahan kita, Kuasa-Mu Terlebih Besar. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan,
Dia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari kita bersama doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, oleh pimpinan-Mu kami telah sampai di pertengahan ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, seperti lagu pujian penyembahan kami, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan untuk memulihkan kehidupan kami. Tiba saatnya pada malam hari ini ya Bapa, kami menyiapkan hidup kami Bapa untuk dipulihkan oleh firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini boleh mengoreksi setiap kelakuan kami, setiap tingkah laku kami, supaya kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami ya Tuhan mematuhi setiap apa yang Kau katakan lewat firman-Mu di Alkitab ya Bapa, sehingga kami menjadi serupa dengan-Mu, dan kami menjadi serupa dan menjadi gambaran akan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada, lewat tingkah laku kami, lewat perbuatan kami boleh menjadi terang, menjadi garam, supaya orang-orang melihat kepada kami, dan kami boleh menjadi kitab yang terbuka bahwa Tuhan Allah ada di dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang boleh memuliakan Engkau lewat perbuatan dan tingkah laku kami di sepanjang kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan berkata-kata kepada kami lewat firman Tuhan. Biarlah Engkau menyiapkan firman itu seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan perkataan-Mu yang akan Engkau sampaikan kepada jemaat GBS Baladewa, dan juga berkati kepada kami jemaat yang akan mendengarkan firman lewat hamba-Mu yang akan mengatakan kepada kami. Setiap telinga biarlah Engkau boleh bukakan, sehingga firman itu boleh masuk di dalam hati kami dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Salam, kita berjumpa kembali dalam kasih Kristus Yesus di malam hari ini. Kalau kita boleh masih mengikuti ibadah, semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mulai renungan singkat kita pada malam hari ini yang diambil dari Efesus 2 ayat 8-9. Saya ulangi sekali lagi, Efesus 2 ayat 8-9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang keselamatan, itu
adalah satu hal yang dicari oleh semua orang dan semua agama. Keselamatan hidup yang kekal itu dicari oleh semua orang. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun dengan caranya tersendiri dia melakukan ibadah atau ritual dalam agamanya untuk mencari keselamatan. Firman Tuhan katakan di sini bahwa keselamatan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang megahkan diri. Efesus 2 ayat 8 ini mengatakan bahwa kita diselamatkan itu karena kasih karunia. Kasih karunia oleh iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan menyelamatkan kita karena kasih karunia-Nya, bukan karena usahanya. Ada saudara, sebagian orang berpendapat, asalkan saya tidak berbuat jahat, saya berbuat baik, tidak iri, tidak dengki terhadap sesama kita, kita pasti selamat. Mungkin saudara kalau kita lihat pendapatnya, kita tidak berbuat jahat, tidak iri, tidak dengki, benar. Ketenangan, mungkin ada ketenangan di sana. Tapi keselamatan nggak ada. Sebab firman Tuhan katakan, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Bukan dari usahamu, bukan. Bukan dari pekerjaan kita, bukan. Semua itu adalah pemberian Allah. Makanya di sini katakan, jangan ada yang megahkan diri. Kita beroleh keselamatan karena kepercayaan kita. Jangan memegahkan diri karena itu, jangan sombong. Aturannya selamat, tapi karena memegahkan diri menjadi tidak selamat. Dan yang perlu kita sadari di sini adalah bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah. Sekali lagi saya ingatkan, pemberian Allah. Bukan hasil usaha manusia, tapi kasih karunia Allah lah yang bisa menyelamatkan kita. Ada contohnya saudara yang bisa kita lihat di dalam Alkitab ini. Contohnya adalah yang pertama kita lihat dalam Matius 19. Ayat 25 sampai 26. Sekali lagi, Matius 19 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang kepada mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Ini adalah akhir dari cerita orang muda yang kaya. Dia datang kepada Tuhan Yesus untuk bertanya, bagaimana caranya bisa mendapat hidup yang kekal? Bagaimana caranya supaya dia bisa diselamatkan? Maka Tuhan Yesus bilang, lakukanlah firman Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini. Itu yang Tuhan Yesus sebut itu adalah hukum Taurat, pengajaran pada waktu itu. Dan orang muda ini katakan,
Sudah sejak muda aku, artinya kalau dia orang muda, sekarang sudah sejak muda berarti kan dari kecil. Aku sudah melakukan itu semua. Gitu. Lalu apa lagi yang kurang? Tuhan katakan kalau engkau mau sempurna, jualah seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Nggak jadi. Orang itu sedih hatinya, karena hartanya sangat banyak. Maka Tuhan mengatakan, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam surga. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Coba lihat, saudara, bayangkan. Seekor unta masuk ke lubang jarum. Yang jelas-jelas itu hal yang tidak mungkin. Itu sebabnya murid-murid ketika mendengar itu, mereka menjadi gentar, mereka menjadi goyah. Kalau begitu orang yang berkelakuan baik aja, itu belum tentu diselamatkan, lalu siapa yang bisa diselamatkan? Kan begitu pertanyaannya. Itu membuat gentar murid-murid. Karena mereka selama ini pengajarannya adalah pengajaran tentang hukum Taurat. Peraturan-peraturan yang diberikan oleh Musa. Yang awalnya, asalnya dari Allah. Mereka pegang hukum itu. Sekarang orang yang melakukannya aja belum tentu selamat. Apalagi orang yang tidak melakukan atau mereka yang setengah-setengah melakukan. Makanya itu ditanya, kalau kayak begitu itu melakukan hukum Taurat juga nggak bisa selamat, lalu siapa dong Tuhan yang bisa selamat? Tuhan Yesus katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang yang hidupnya berbuat baik sepanjang hidupnya, ternyata tidak selamat, saudara. Jadi bukan karena kebaikan kita, yang Efesus 2 tadi katakan ayat yang pertama kita baca itu, bukan karena perbuatan, bukan karena usaha kita bisa diselamatkan. Tapi hanya oleh kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Itu yang pertama. Mari kita lihat kalau dalam contohnya yang kedua sekarang. Lukas 23 ayat 42 dan 43. Lukas 23 ayat 42 dan 43. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Kita tahu ini juga adalah akhir dari kisah penjahat yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Waktu penjahat yang sebelah kiri itu mengolok kepada Tuhan Yesus, maka penjahat yang di sebelah kanan ini membela, kan begitu ceritanya kan? Dia membela Tuhan Yesus. Dan dia tidak minta diselamatkan, saudara. Kalau saudara baca, dia tidak minta diampuni dosanya, enggak. Tapi yang dia minta cuma satu, ingat akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kenapa diminta? Karena dia tahu siapa dirinya. Salib adalah hukuman yang paling berat di masa zaman itu. Mungkin kalau orang dihukum
anggaplah hukuman maksimal atau hukuman mati. Sekejap, entah dipenggal, entah apa, tapi sekejap langsung dia pindah alam. Tapi kalau salib berbeda. Itu penyiksaan, saudara. Sedikit demi sedikit sampai mati. Sungguh menyakitkan itu. Makanya itu adalah hukuman yang paling berat untuk penjahat yang paling berbahaya. Yang kerjanya udah terkenal dengan berbuat kejahatan di sana sini. Yang merepotkan pemerintah. Itu hukuman salib. Jadi dia sadar bahwa dia itu penjahat. Yang di sebelah kanannya ini. Dia sadar bahwa dia itu penjahat. Untuk minta ampun, dia sadar mungkin dia nggak layak. Untuk minta diselamatkan, apalagi orang dia penjahat kok dia sadar. Itu sebabnya dia minta kepada Tuhan, ingat akan aku. Maka orang itu memperoleh anugerah yang besar. Dia adalah buah sulung dari penyelamatan Tuhan Yesus. Dia yang pertama yang mengalami keselamatan dari pengorbanan Tuhan Yesus. Dia beroleh keselamatan itu. Dia beroleh hidup yang kekal itu. Padahal di sepanjang hidupnya, apa yang dilakukannya, itu adalah kejahatan semata. Tapi di akhir hidupnya, di penghujung hidupnya, dia menyadari dan anugerah Tuhan dipertemukannya dia dengan Tuhan Yesus walaupun dalam kondisi yang tidak enak. Dalam kondisi yang tidak baik. Tapi itulah jalan keselamatan bagi dia. Dia merasakan disalib. Dia merasakan penyiksaan itu disalib. Sampai dia mati di kayu salib. Dia harus merasakan kenapa? Karena itu adalah hukuman dari dosa yang telah dibuatnya selama ini. Setelah diterimanya semua itu dengan rela dan ikhlas. Dan dia menyadari keadaannya. Saat itulah Yesus menyelamatkannya. Yesus menyelamatkannya. Dia sudah menyadari. Dan dia sudah menjalani hukuman. Dia diselamatkan. Beda dengan orang kaya yang tadi. Walaupun dia berbuat kebaikan, tapi dia tidak sempurna. Sebab Tuhan katakan, kalau engkau mau hendak sempurna, jual seluruh hartamu, bagikan ke orang miskin, lalu ikut aku. Orang itu gak mau jadi pengikut Tuhan. Dia lebih memilih kepada hartanya yang banyak itu. Itu sebabnya Tuhan katakan, sungguh sukar orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan mau agar seluruh kehidupan kita itu boleh hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Seperti penjahat ini, walaupun kehidupannya adalah berbuat kejahatan sepanjang hidupnya, tapi dia menyadari keberadaan dirinya. Ingat, dia menyadari keadaan dirinya dan dia mengakui sebagai Yesus sebagai Tuhan. Ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Dia tahu bahwa orang yang disalib di tengah ini bukan orang sembarangan. Karena dia mendengar, mungkin dia mendengar kabar-kabar yang menggemparkan itu waktu zaman Tuhan Yesus hidup dan berkeliling. Tidak ada satupun dia dengarnya orang ini berbuat dosa atau kesalahan.
Tapi dia menerima hukuman salib. Pasti orang ini bukan orang sembarangan. Orang itu mengenal dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu sebabnya dia diselamatkan. Jadi saudara, keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah otoritasnya Tuhan. Kita lihat dalam Roma 9 ayatnya yang ke-15. Roma 9 ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi orang selamat gak selamat sebenarnya yaitu adalah otoritasnya Allah. Kalau Allah mau menyelamatkan, diselamatkan. Kalau Allah mau membinasakan, ya dibinasakan. Itu loh. Semuanya tergantung kemurahan hati Allah. Nah, sekarang masalahnya, bagaimana biar kemurahan hati Allah itu tertuju kepada kita? Itu kan, nggak seperti orang taruhan. Ya kalau selamat enggak ya enggak. Kan semua tergantung Allah. Bukan seperti itu. Tapi ada bagaimana caranya supaya kita bisa beroleh kemurahan hati Allah ini. Kalau dalam istilah di Efesus tadi, bagaimana supaya kita bisa memperoleh kasih karunia itu? Bagaimana cara memperoleh keselamatan itu? Kalau kita sudah tahu bahwa keselamatan itu sebenarnya adalah otoritas Allah, bukan usaha kita. Bukan. Caranya adalah kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Bagaimana caranya kita memperoleh kasih karunia? Bagaimana kita caranya bisa memperoleh belas kasihan Tuhan itu? Yesuslah kasih karunia itu. Yesuslah belas kasihan Allah itu kepada kita. Karena Allah berkasihan kepada manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Sebab itu dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya boleh beroleh hidup yang kekal. Yesuslah kasih karunia itu. Dan Yesus telah berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada jalan lain. Harus melalui Tuhan Yesus, dialah satu-satunya jalan. Bagaimana dengan yang lain? Mereka yang tidak percaya. Mereka mempercayai jalannya sendiri. Biar kita mempercayai Yesuslah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Kita sebagai orang Kristen wajib untuk mempercayai bahwa hanya Tuhan Yesuslah
satu-satunya jalan keselamatan kita. Kalau di luar Tuhan Yesus, terserah mereka. Tapi kalau mereka mau mengikuti seperti jalan kita melalui Yesus, ya mari silakan. Kita akan beritahukan. Tapi kalau mereka tidak percaya, ya terserah. Biarkan mereka mengambil jalan yang mereka percayai. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita percaya Yesus satu-satunya jalan. Inilah cara kita memperoleh kasih karunia itu. Memperoleh belas kasihan itu. Caranya adalah melalui Yesus. Yesus katakan, akulah jalan. Maksudnya apa melalui Yesus? Kita mengikuti teladan hidup dari Tuhan Yesus. Mengikuti setiap ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Kalau sekarang kita kenal, itu mengikuti firman Tuhan. Alkitab harus menjadi rema di dalam kehidupan kita. Itu artinya berjalan di jalan Tuhan Yesus. Maka kalau kita setia dan kita taat dalam mengikuti jalan dan teladan Yesus Kristus, niscaya pasti kita akan selamat. Surga akan menjadi jaminan kita. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Kita akan tutup ibadah kita di malam hari ini dengan mengangkat satu pujian, Yesus kau kebenaran. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup lagi, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup lagi, maka ku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Terpujilah yang Kau Allah Bapa di surga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Memang Kaulah Allah yang patut dipuji dan ditinggikan. Segala hormat syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh menyelesaikan ibadah kami di malam hari ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau Engkau telah mengajar kepada kami di malam hari ini, bahwa kami ya Tuhan harus selalu hidup sesuai dengan teladan-Mu, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Agar hidup kami ya Tuhan semakin hari boleh semakin dibentuk seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga sungguh bersyukur kami boleh menyelesaikan ibadah kami di malam hari ini Tuhan. Bapa, kami juga membawakan setiap keluarga kami, biarlah itu boleh ada penjagaan dan pemeliharaan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap doa yang dinaikkan, kerinduan hati yang dinaikkan ya Tuhan, kalau itu berkenan di hadapan-Mu, kiranya berkenan Kau menjamah, Kau mengabulkannya seturut dengan kehendak. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan segenap kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap ada di dalam pengajaran akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa permohonan kami kepadamu. Berkenan ya Allah, Engkau mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Dan di dalam nama itu juga kami akan bersama menyapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.